kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana ingin melakukan kegiatan wawancara di BPJS Ketenagakerjaan tentang data mortalitas. Terima kasih hari ini kami berkomunikasi dengan Ketenagakerjaan dan mulai besok kami akan mulai wawancara pada jam 5. Nah, kita boleh wawancaranya pagi karena banyak aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama, kita harus mengerti dulu, kita harus tahu BPJS Ketenagakerjaan ini apa. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum yang didirikan untuk melindungi seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya tugas pokok dari BPJS Ketenagakerjaan yang pertama itu memberikan perlindungan atas yang pertama risiko kecelakaan kerja, yang kedua kehilangan pekerjaan, yang ketiga masa tua, dan yang keempat ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber data mortalitas yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama sumber data yang didapat dari BPJS Ketenagakerjaan itu didapat dari pertama Dukcapil, yang kedua rumah sakit, karena BPJS Ketenagakerjaan ini bekerja sama dengan pusat layanan kecelakaan kerja yang ada di setiap rumah sakit. Dan yang terakhir sumber data yaitu dari keluarga korban secara real time. Dan selanjutnya ada indikator. Yang pertama BPJS Ketenagakerjaan ada indikator yang digunakan untuk mengukur angka kematian atau mortalitas yang ada di BPJS. Karena BPJS memang tidak terlalu spesifik terhadap data BPJS. Yang ketiga adalah bagaimana cara BPJS memastikan data kematian itu dari seluruh pesertanya itu telah tercatat, yaitu yang pertama dari pelaporan dari rumah sakit surat keterangan, dan yang terakhir itu dari keluarga dengan datang ke kantor membawa akte kematian dari peserta yang menyatakan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan ini telah meninggal dunia. Selanjutnya cara BPJS menyimpan data mortalitas. Lagi-lagi BPJS Ketenagakerjaan ini tidak menyimpan data mortalitas. Yang ada hanya data pencairan klaim jaminan kematian yang disalurkan ke seluruh peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya upaya BPJS untuk menurunkan tingkat mortalitas pesertanya. Ternyata tidak ada upaya dari BPJS untuk menurunkan tingkat mortalitas pesertanya karena BPJS tidak sangkut paut dengan data kematian atau data mortalitas. Selanjutnya kriteria untuk mengklaim jaminan di BPJS Ketenagakerjaan itu yang penting dia tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Itu kriteria itu paling penting. Selanjutnya untuk sumber keuangan di BPJS Ketenagakerjaan ini, yang pertama itu dari iuran peserta, terus dari hasil pengelolaan dana, dan dari dana pencanangan. Terus BPJS Ketenagakerjaan ini ternyata bekerja sama dengan beberapa pihak. Itu pertama dari bidang pemerintahan itu seperti Kementerian Ketenagakerjaan, terus yang kedua dari Kementerian Kesehatan, terus Kementerian Sosial juga, dan juga dari pemerintah daerah di mana tempat BPJS tersebut ada. Yang selanjutnya dari bidang swasta itu seperti perusahaan, terus bank ini untuk ketika ada untuk mengklaim atau untuk mencairkan dana untuk peserta bisa melewati bank seluruhnya. Semua bank itu BPJS Ketenagakerjaan ini bekerja sama dengan semua bank dan juga rumah sakit dimanapun itu. Selanjutnya ada bidang organisasi masyarakat itu seperti serikat pekerja dan juga LSM. Terus BPJS Ketenagakerjaan ini juga bekerja sama dengan media massa untuk mempromosikan manfaat-manfaat dari menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada 5 program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama jaminan hari tua, yang kedua jaminan kematian, ketiga jaminan kecelakaan kerja, keempat jaminan pensiun, dan yang kelima jaminan kehilangan pekerjaan.
Nah, untuk program sendiri yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu semua bisa ini mengklaim itu ketika sudah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, jadi untuk ini orang-orang yang ingin mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan ini itu bisa untuk semua pekerja maupun pekerja formal dan informal. Dan di sini kita bisa lihat itu pertama jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua di sini ada PU yaitu penerima upah dan BPU bukan penerima upah. Nah, yang penerima upah ini seperti pekerja-pekerja formal yaitu pekerja seperti PNS, polisi dan lain-lain. Nah, di sini untuk penerima upah sendiri iuran yang dibayar yang harus dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu sebesar 5,7%. Jadi misalnya ini penerima upah ini memiliki gaji 5 juta, maka yang dibayarkannya itu sebesar 285.000 itu per bulan. Nah, jadi 5,7 ini masih dibagi menjadi dua lagi, ada yang dari perusahaan, ada dari pekerja. Nah, yang dari pekerja sendiri yaitu 2% dan yang dari perusahaan 3,7%. Atau kalau misalnya tadi ini per bulannya ini 285.000, maka 185.000 itu dari perusahaan dan 100.000 itu dari pekerja. Nah, berikutnya yang bukan penerima upah atau pekerja-pekerja informal. Nah, itu iuran yang dibayarkan per bulannya itu sebesar 2%. Nah, jika kita ingin mengklaim ini jaminan hari tua, di sini ada beberapa syarat yang harus diajukan. Itu syarat yang pertama itu usia pensiun minimal, yaitu atau usia pensiun bukan minimal, usia pensiun yaitu 56 tahun. Dan yang kedua meninggal dunia, ketiga cacat total, keempat mengundurkan diri. Nah, jadi kawan-kawan mungkin bertanya apakah jika seseorang tersebut ini tidak ingin pensiun terlebih dahulu, seperti dia tidak ingin pensiun di umur 56 tahun dan ingin pensiun di 70 tahun, nah itu bisa langsung diajukan ke ini BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Dan ketika dia nanti pensiun di umur 70 tahun, itu juga bisa mengklaim jaminan hari tua. Nah, berikutnya manfaat dari jaminan hari tua itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ada iuran pekerja dan iuran perusahaan. Nah, dan iuran pekerja seperti saya bilang tadi yaitu sebesar kayak misalnya penerima upah itu sebesar ini 3,7%, dan iuran pekerja itu yaitu sebesar 2%, dan iuran perusahaan itu sebesar 3,7%. Nah, jadi kita lihat ini manfaatnya ketika kita sudah pensiun atau ketika kita ingin mengundurkan diri atau meninggal dunia, itu kita memiliki jaminan atau ada namanya santunan. Nah, itu santunannya itu manfaatnya itu berupa uang tunai. Nah, itu dia manfaat dari jaminan hari tua untuk kita sendiri. Untuk prosedur ini klaim jaminan hari tua itu sendiri yaitu yang pertama membawa kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua membawa KTP, yang ketiga itu NPWP. Nah, berikutnya itu kita harus disuruh mengisi data formulir atau pengajuan klaim jaminan hari tua. Yang ketiga yaitu kita harus mengambil nomor antrian. Nah, yang keempat kita dipanggil untuk wawancara untuk memverifikasi data yang kita punya. Nah, yang kelima itu proses selesai dan kita tinggal tunggu dan bersabar ini untuk saldo jaminan hari tua itu masuk ke rekeningnya kita. Mungkin kawan-kawan masih bertanya-tanya apakah ini BPJS Ketenagakerjaan misalnya dalam posisi yang libur atau tanggal merah, apakah
kita itu masih bisa ini mengklaim jaminan hari tua. Nah, di sini kawan-kawan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri ini bisa melakukan klaim ada secara online dan offline. Nah, untuk secara online sendiri kita bisa mendownload aplikasinya yang namanya JMO atau Jam Sostek Mobile. Nah, untuk ini klaim itu bisa kita lakukan di mana saja. Yang penting itu jaringan kita tuh bagus dan bisa mengakses aplikasi Jam Sostek Mobile tersebut. Nah, untuk ini tanggal merah kita juga bisa melakukan klaim secara online. Dan ini untuk aplikasi Jam Sostek Mobile sendiri itu tersedia di Play Store, itu gratis, ini tanpa biaya. Ya, jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja ini itu syarat yang pertama yaitu syarat untuk ini mengklaim jaminan kecelakaan kerja itu pertama kita mengalami kecelakaan kerja di lokasi kerja, yang kedua kita kecelakaan kerja dalam perjalanan, yang ketiga seperti penyakit akibat kerja. Nah, jadi di sini mungkin kawan-kawan bertanya, ini misalnya kita mendaftarkan ini diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita mendaftarkan diri dan sudah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan ketika kita ini mengalami kecelakaan kerja itu mungkin selangnya jam atau hari, nah kita mengalami kecelakaan kerja, dengan sendirinya kita bisa mengklaim jaminan kecelakaan kerja. Nah, berikutnya itu yuran yang diberikan pada saat kita ingin mendaftar menjadi bagian ini BPJS Ketenagakerjaan ini, yaitu untuk jaminan kecelakaan kerja itu sendiri ada yang penerima upah seperti saya bilang tadi, pekerja formal itu 0,24%, ini sampai 1,74% itu ini yurannya dari perusahaan, dan yang bukan penerima upah itu 1% itu dari peserta itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jaminan kematian. Jaminan kematian ini sering disingkat atau disebut dengan JKM. Nah, JKM ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan maksud untuk mengurangi atau meringankan beban biaya dari proses pemakaman atau biaya kematian. Nah, ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta aktif BPJS TK itu yang pertama, tidak meninggal atau tidak mati akibat kecelakaan saat bekerja, dan juga tidak mati akibat suatu penyakit saat dia melakukan pekerjaan di tempat kerjanya. Selanjutnya untuk iuran dari jaminan kematian ini itu para peserta harus membayar iuran sebesar 0,3% dari total gaji mereka. Ini terkhusus untuk penerima upah atau para pekerja formal, dan yang kedua itu untuk bukan penerima upah atau pekerja informal itu cukup membayar sebesar Rp6.800. Para peserta yang ingin mendaftar bisa mendaftarkan dan mengakses informasi melalui website dari JMO atau dari BPJS Ketenagakerjaan, dan juga bisa mengakses informasi dari BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Kupang. Selanjutnya untuk manfaat dari jaminan kematian ini, BPJS Ketenagakerjaan itu akan memberikan santunan sebesar 42 juta dengan rincian pemberian santunan sebesar 20 juta, pemberian santunan secara berkala selama 24 bulan atau setara dengan 2 tahun sebesar 12 juta yang dibayarkan secara sekaligus, dan juga adanya biaya pemakaman. Nah, biaya selanjutnya atau biaya tambahan lainnya itu ada beasiswa yang akan diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan ke pesertanya untuk 2 anak. Nah, selanjutnya untuk prosedur klaim JKM, para keluarga yang ingin mengklaim atau mencairkan asuransi
JKM ini harus membawa syarat-syarat sebagai berikut. Itu yang pertama, mereka itu harus membawa kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar di jaminan JKM ini dan juga masih aktif. Yang kedua, mereka itu harus membawa kartu keluarga, itu bisa berupa yang asli ataupun yang fotokopi, dan juga ahli waris dari pekerja yang mendaftarkan diri. Dan yang kedua itu mereka itu harus membawa KTP dari peserta yang mendaftarkan diri dan juga ahli waris. Dan yang keempat itu mereka itu harus membawa surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang. Ini salah satu contohnya dari Dukcapil, di mana mereka itu mengeluarkan akte kematian untuk mengklaim jaminan ini. Terus yang selanjutnya, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, referensi kerja. Referensi kerja ini seperti dia itu bekerja di mana, bekerja sebagai apa, sudah berapa lama, dan sebagainya. Terus ada buku tabungan. Buku tabungan ini bisa buku tabungan dari bank apa saja. Dan selanjutnya ada NPWP. NPWP ini harus memiliki saldo atau uang di dalamnya itu sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang jaminan pensiun, di mana jaminan pensiun ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, program ini berguna atau bertujuan untuk melindungi dan juga mempertahankan kehidupan yang layak dari para peserta aktif mereka, di mana mereka itu memberikan asuransi untuk memenuhi kebutuhan ini pokok mereka untuk menjalani kehidupan ke depannya. Nah, untuk syarat-syarat klaim jaminan kematian ini, para perusahaannya itu harus mendaftarkan diri mereka atau para pekerjanya 1 bulan sebelum dia itu memasuki usia 56 tahun, di mana usianya itu harus 55 tahun 11 bulan. Dan dia itu mengalami cacat total, di mana dia itu tidak mampu untuk bekerja lagi, maka dia itu bisa untuk mengklaim jaminan pensiun ini. Dan yang ketiga, dia itu meninggal dunia, di mana ketika seorang yang terdaftar di jaminan pensiun ini dia itu meninggal dunia, maka klaim jaminan pensiun ini bisa dicairkan. Nah, selanjutnya untuk iuran dari program jaminan pensiun ini, mereka itu akan membayar iuran sebesar 3%. 3% ini diperuntukkan untuk penerima upah atau pekerja penerima upah, itu dengan rincian 2% dari perusahaan dan juga 1% dari peserta. Selanjutnya untuk manfaat jaminan pensiun itu ada 5. Yang pertama, manfaat pensiun hari tua. Yang kedua, pensiun cacat. Yang ketiga, janda. Yang keempat, untuk anak. Yang kelima, untuk orang tua. Jadi manfaat jaminan pensiun ini bermanfaat untuk ketika mereka itu memasuki usia pensiun, mereka itu tidak pusing dan khawatir tentang biaya dan tanggungan finansial yang akan ditanggung mereka pada masa pensiun atau masa yang tidak produktif untuk menghasilkan sebuah penghasilan. Nah, selanjutnya prosedur untuk mengklaim jaminan pensiun ini, para pesertanya itu harus membawa kartu kepesertaan program JP yang masih aktif, dan yang kedua bisa membawa fotokopi atau KTP asli, dan yang ketiga fotokopi kartu keluarga. Nah, banyak sekali manfaat dari jaminan pensiun ini bagi para peserta yang ingin mendaftar di jaminan pensiun ini. Bisa langsung mengakses informasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan atau JMO, dan juga bisa mendaftar atau mengakses informasi dari BPJS Ketenagakerjaan di cabang Kupang. Yang kelima, jaminan kehilangan pekerjaan atau PHK, jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai yang dimana berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Berikutnya adalah syarat klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama, peserta di PHK atau Anda harus membawa bukti surat di PHK. Yang berikutnya iuran yang dibayar dalam 12 bulan, paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, yang dimana 6 bulan dibayar 6 bulan berturut-turut. Yang berikutnya, peserta berkeinginan untuk mencari pekerjaan dengan cara melamar 5 perusahaan dalam 1 bulan. Berikutnya adalah pemutusan hubungan kerja yang dikecualikan sebagai berikut. Yang pertama, mengundurkan diri, di mana pekerja atau buruh secara sukarela memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan perusahaan. Yang kedua, cacat total, di mana pekerja atau buruh mengalami cacat fisik atau mental yang permanen sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja. Yang ketiga, pensiun, di sini di mana pekerja atau buruh mencapai usia pensiun yang telah ditetapkan oleh undang-undang perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang keempat, meninggal dunia. Berikutnya, manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama, bantuan uang tunai, di mana BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan finansial selama masa pengangguran. Dan kedua, biayanya mencapai 45% dari upah selama 3 bulan pertama dan 25% dari upah selama 3 bulan berikutnya. Dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mencari pekerjaan yang baru. Yang kedua, informasi lowongan pekerjaan, membantu peserta jaminan kehilangan pekerjaan mendapatkan informasi lowongan kerja yang sesuai dengan profil dan kualifikasinya. Yang kedua itu, akses diberikan melalui situs web, aplikasi, dan layanan informasi lainnya di pasar kerja. Yang ketiga itu, meningkatkan peluang peserta untuk mendapatkan pekerjaan baru dengan cepat. Manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan yang ketiga adalah pelatihan kerja. Di sini BPJS Ketenagakerjaan membantu peserta jaminan kehilangan pekerjaan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Berikutnya ada metode atau cara klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama itu, sebelum Anda mengajukan klaim, pastikan Anda memenuhi syarat berikut. Yang pertama itu, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Yang kedua, telah membayar iuran 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK. Yang ketiga itu, bukan peserta program jaminan hari tua. Yang keempat, telah melaporkan PHK ke BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi Siap Kerja. Berikut adalah langkah-langkah mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan di portal Siap Kerja. Yang pertama itu, akses situs Siap Kerja. Yang pertama, buka situs web Siap Kerja. Dan yang kedua, pastikan Anda memiliki akun Siap Kerja. Yang kedua, login ke akun Siap Kerja, masukkan alamat email dan kata sandi Anda, dan berikutnya klik tombol masuk. Yang ketiga itu, pilih menu klaim. Yang keempat, isi formulir pengajuan klaim jaminan kehilangan pekerjaan dengan lengkap dan benar. Pastikan Anda menyimpan dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, bukti PHK atau surat pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, kartu tanda penduduk. Yang ketiga, kartu keluarga. Yang keempat, buku tabungan. Yang kelima, NPWP jika ada. Yang berikut selanjutnya, upload dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian klik ajukan klaim. Yang kelima, tunggu proses verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika status klaim Anda status klaim Anda dapat dilihat di menu riwayat klaim. Jika
klaim Anda disetujui, Anda akan menerima manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai dan layanan aktivitas kembali. Yang terakhir, ikuti aktivitas kembali adalah program untuk membantu Anda mendapatkan pekerjaan kembali. Dalam program ini Anda akan mendapatkan berbagai layanan seperti pelatihan kerja, penempatan kerja, konsultasi kerja, yang terakhir bantuan informasi pasar kerja. Berikutnya ada prosedur klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama, lakukan aktivitas akun siap kerja. Di sini dimana pastikan Anda memiliki akun siap kerja. Jika belum, Anda dapat mendaftar di siap kerja Kemenaker. Yang kedua, lakukan aktivitas akun dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. Yang kedua itu memberikan dokumen bukti PHK dari pemberi pekerja. Siapkan bukti PHK dari pemberi kerja seperti surat keterangan pemutusan hubungan kerja SPHK atau surat keterangan berhenti SKB. Yang kedua itu login ke akun siap kerja. Berikutnya, buka menu klaim JKN atau jaminan kehilangan pekerjaan. Berikutnya, buka menu klaim JKN. Ikuti petunjuk untuk mengunggah bukti PHK. Pastikan Anda mengunggah file yang jelas dan mudah dibaca. Yang terakhir, laporan PHK melalui portal siap kerja dengan upload bukti PHK. Setelah mengunggah bukti PHK, laporan PHK akan melalui portal siap kerja. Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses pelaporannya. Yang berikut adalah evaluasi, di mana evaluasi ini kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, di mana program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan dari penghasilan yang hilang akibat risiko sosial bagi tenaga kerja dan keluarga. Yang kedua itu, program Jamsostek juga itu memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakatnya yang tidak mampu melindungi dan memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dari peserta. Yang ketiga yaitu program Jamsostek memberikan keringanan beban ekonomi bagi para peserta karena adanya santunan yang dibayar per bulan oleh peserta, sehingga saat peserta aktif mengalami kecelakaan kerja, peserta bisa langsung mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, masih banyak peserta yang berada di pelosok ini masih kurang terinfo atau tidak terinfo tentang manfaat-manfaat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua itu jumlah sumber daya manusia BPJS Ketenagakerjaan yang belum mencukupi atau masih kurang untuk melayani seluruh peserta secara maksimal. Karena petugas BPJS Ketenagakerjaan ini hanya berjumlah 27 orang, di mana 20 orang dari BPJS Ketenagakerjaan langsung dan 7 lainnya itu dari pihak ketiga. Yang ketiga, data terkait mortalitas itu tidak ada karena mereka tidak menghitung angka kematian dan tidak adanya publikasi terkait data peserta yang sudah menerima jaminan asuransi. Yang keempat, proses klaim yang rumit, di mana proses klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini masih dianggap rumit oleh beberapa peserta. Dilansir dari ulasan Google Maps yang kami baca, peserta ini masih banyak yang merasa pelayanan diberikan masih kurang memuaskan. Contoh pelayanannya itu dalam program jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga ada opportunity atau peluang.
Yang pertama itu BPJS berpeluang membantu masyarakat dalam meringankan biaya kecelakaan dan kematian setiap peserta. Yang kedua itu BPJS meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerja yang dihasilkan dari kesejahteraan yang terjamin berkat BPJS Ketenagakerjaan, membuka berbagai peluang menarik bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi para pesertanya. Yang keempat ada trade atau hambatan, di mana pelayanan BPJS Kota Kupang ini yang masih kurang baik dilansir dari ulasan Google Maps BPJS Ketenagakerjaan, di mana peserta masih kurang mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Berikut ini adalah beberapa ulasan dari masyarakat atau peserta aktif, antara lain itu yang pertama, pelayanan satpam yang tidak ramah dan sangat tidak membantu peserta. Yang kedua itu customer service yang arogan dalam proses pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga itu verifikasi data peserta yang diperlambat sehingga membuat peserta itu merasa jenuh dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Yang berikut adalah hubungan BPJS Ketenagakerjaan dengan demografi. Yang pertama yaitu data dan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk menganalisis tren kependudukan seperti migrasi, tingkat pengangguran, dan juga tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang kedua, analisis ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang lebih efektif dan tepat sasaran seperti program pelatihan kerja, program penciptaan lapangan kerja, dan juga program jaminan sosial. Yang ketiga yaitu BPJS Ketenagakerjaan ini dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan menyediakan perlindungan dan juga manfaat bagi para pekerja sehingga membantu dalam mencapai tujuan pembangunan kependudukan. Berikut adalah rekomendasi yang kelompok kami berikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, di mana BPJS meningkatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Yang kedua, menyediakan layanan keliling untuk menjangkau pekerja di daerah yang belum terjangkau atau terpencil, dengan membuka lebih banyak kantor cabang di daerah-daerah terpencil untuk memperluas jangkauan layanan dan menyediakan layanan keliling untuk menjangkau pekerja di daerah yang belum terjangkau oleh kantor cabang. Yang ketiga yaitu BPJS Ketenagakerjaan ini bisa meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan juga dengan tokoh agama di daerah setempat untuk memastikan seluruh pekerja, terutama di sektor informal ini, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mengadakan kerjasama dengan rumah sakit dan klinik, ini juga dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi peserta, serta dapat bekerja sama untuk memperkenalkan program layanan BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu BPJS Ketenagakerjaan ini lebih mempermudah proses klaim manfaat agar lebih mudah diakses oleh peserta, karena hal ini dapat dilakukan untuk menyederhanakan persyaratan klaim dan mempercepat prosesnya. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini memainkan peran penting dalam memberikan jaminan sosial dan kematian kepada pekerja di Indonesia. Data mortalitas diperoleh dari berbagai sumber dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan. Meski begitu, BPJS Ketenagakerjaan ini tidak memiliki upaya secara spesifik untuk menurunkan tingkat mortalitas peserta. Mereka hanya memastikan data kematian peserta tercatat dengan akurat dan memberikan klaim jaminan kematian yang tepat waktu.